Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal musyriku. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati Bapak Kepala Desa, berikut perangkat Bapak RT RW, dan begitu pula yang Al-Fakir sangat hormati para alim ulama, para masyayikh, para asatiz, dan tiada lupa pula kepada para jamaah Aribatman wal Hikmah yang hadir di sini ataupun yang hadir di luar sana. Tentu dimanapun berada, yang sangat Al-Fakir muliakan, dambakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahim di dalam raraga mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah thalabul ilmi. Alhamdulillah, semoga acara ini benar-benar menjadi satu wasilah bisa turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada kita, umumnya kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita hidup di dunia ini adalah punya satu tugas yang sentral dan sakral yang harus kita lakukan. Kita sebagai umat Islam, kita punya Allah, kita punya Rasul. Allah dan Rasul mengarahkan kita, menghendaki kita supaya kita hidup hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah. Di dunia kita bahagia dan di akhirat pun kita bahagia. Semoga apa yang diharuskan, yang diarahkan, yang diinginkan, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mewujudkan, kita bisa melaksanakan dengan sesungguhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini ada satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ablighu hajat.
Man la yastafi'u iblago hajati. Tolonglah siapa? Saudara-saudara kita. Tolonglah manusia-manusia, siapapun itu. Siapa yang ditolong itu? Siapa yang dibantu itu? Siapa yang harus kita perhatikan itu? Yaitu adalah man la yastati'u iblago hajati. Orang yang punya keinginan, orang yang punya cita-cita, orang yang punya rencana, tapi mereka tidak mampu dan tidak bisa untuk merealisasikan, untuk mewujudkan rencananya itu. Kita ditugaskan, kita punya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui lisan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bantulah orang-orang seperti itu. Mana ya, misalkan yang lagi bikin masjid itu kan dia punya keinginan, bantu oleh kita. Yang ingin bangun pesantren, bangun madrasah, bangun yayasan, bangun panti-panti asuhan, bangun musola, bangun majelis taklim, bangun sekolah-sekolah agama, atau bangun sarana-sarana yang penting, yang sangat berguna bagi bangsa, bagi rakyat, bantu oleh kita. Ya, contoh kecil misalkan ya, ada yang apa namanya ya, minta-minta kenceng-kenceng di pinggir jalan, jangan sampai kita lewat. Wah, kita bawa mobil, ya mentang-mentang mobil kita bagus gitu kan, masih ada itu, ada yang lagi minta jariah itu kan. Wah, jangankan kita untuk ngasih, wah kita beri lakson saja tidak, beri kelakson saja tidak, bahkan kita jalan juga uang, na'udzubillahi min dzalik. Itu tidak mencerminkan kita sebagai umat manusia yang harus punya toleransi, harus kita saling membantu, menolong terhadap sesama manusia. Jadi ini tugas sentral dari Allah melalui melalui lisan Rasulullah. Tolonglah oleh kita siapa yang membutuhkan, siapa yang punya rencana, bantu oleh kita. Apa konsekuensinya kalau kita bisa merealisasikan hal ini, bisa menuruti apa yang dianjurkan oleh agama kita? Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha habbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirat yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang itu nanti ketika lewat di jembat Shiratal Mustaqim. Jadi orang yang suka menolong, orang yang suka membantu, orang yang mau dan perhatian terhadap siapapun itu, maka nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ceritanya kan begini. Jadi kita nanti sebelum ke surga ya, sebelum kita ke Mahkamah Agung, di persidangan Rasul, di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah wa'ala. Jadi kita kan melewat jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah diterangkan oleh Nabi, dijelaskan oleh para ulama salafus salih dan ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah kecil. Kalau diumpamakan kecilnya itu seperti rambut dibelah 7. Rambut satu aja udah kecil, ini rambut dibelah 7.
Subhanallah. Seperti apa kecilnya dan tajamnya itu melebihi pedang, melebihi selet, melebihi senjata-senjata tajam. Na'udzubillah. Semua manusia akan melewati jembatan itu. Coba kita bayangkan ya, jangankan jembatan sebesar rambut dibelah 7 kecilnya, bambu satu aja kita udah nggak bisa lewat, kita udah sulit kita lewat. Tambang saja, tambang kita udah nggak bisa lewat. Ini kecilnya seperti rambut dibelah 7, seperti apa? Tajam lagi, naudzubillah. Tapi bagi orang yang suka menolong, suka membantu terhadap sesama, maka no problem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya cuma memang berat. Berat kita untuk membantu orang. Berat kita untuk membantu, menolong agar keinginan saudara-saudara kita tercapai. Berat kita. Justru kita cenderung, kalau ada orang yang kurang mampu itu, justru kita cenderung menertawakan. Na'udzubillah. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan otak-otak kita yang memang dihinggapi oleh iblis al-la'in. Senang kita melihat tetangga, melihat saudara, melihat orang-orang sengsara. Kita sementara gemerlap, kita sementara segala ada. Na'udzubillah, ini adalah suatu penyakit yang harus kita buang, yang harus kita hilangkan daripada diri kita. Jangan sampai kita punya perihal sifat seperti itu. Sekali lagi, ayo kita biasakan membantu, ayo kita biasakan menolong sesama, karena membantu, menolong sesama untuk menyampaikan cita-cita, rencana, keinginan saudara-saudara kita itu, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di jembatan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini adalah perlu dicamkan ke dalam hati nurani kita. Dan sekarang, di masa-masa sekarang, sudah tidak asing lagi adanya problematika, yaitu adalah adanya suatu klan. Mereka yang menamakan adalah Habib. Ini adalah suatu yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena klan ini sangat berbahaya. Kalau kita diam, kalau kita tidak bereaksi, kalau tidak aktif, ini sangat berbahaya bagi bangsa, nusa, negara, dan agama. Seperti apa? Ini ada klan yang mengaku, yang menamakan dirinya itu adalah Habaib. Dia mengaku dan dia bangga kalau disebut Habaib. Justru hal ini kalau kita lengah, akan menyesal kita untuk selamanya. Karena ini kalau Al-Fakir lihat, Al-Fakir perhatikan, ini membahayakan agama, negara, bangsa. Oleh karena itu, siapa Habib itu yang sebenarnya? Siapa dia? Kenapa bisa begitu? Di dalam hal tentang keagamaan, mereka pendapatnya nyeleneh. Doktrinan mereka sangat kuat.
apa? Ya dia selalu memuji keturunan leluhur dia. Di antaranya yaitu adalah Faqih Muqaddam. Mereka mengatakan bahwa leluhurnya yang namanya Faqih Muqaddam itu adalah bisa ketemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Na'udzubillah. Sedangkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah berkata di dalam hal ini, barang siapa yang mengaku, yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah bisa ketemu Allah, mi'raj ke langit, maka itu adalah faqad kafara, maka itu adalah kafir. Orang yang mengaku bahwa dia adalah mi'raj ke langit, ketemu dengan Allah. Ini apalagi mereka menyatakan dalam satu hari 70 kali ketemu dengan Allah. Mereka mengatakan urija, dimi'rajkan. Satu. Dan mereka berkata bahwa 70 ulama, al-alim al-alama, al-amil al-fuhama, al-ubad, seorang alim, alama, waro, ahli ibadah, 70 ulama dibandingkan dengan satu kaki Habib yang kotor, masih mulia satu kaki Habib yang kotor. Na'udzubillah. Ini adalah suatu penyesatan dalam agama. Sedangkan statement, ajaran-ajaran seperti ini sudah didoktrinkan kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat umat Islam Indonesia mempercayai, meyakini tentang hal khurafat seperti ini. Ini sangat berbahaya. Tapi kita tidak menafikan mereka, karena mereka pun punya kitab. Kitab mereka yang nyalain itu adalah, antaranya adalah kitab Al-Burqatul Musyikoh. Dan ada juga kitab mereka adalah kitab yang namanya Masy'urawi. Ada juga kitab mereka yang namanya Jauharus Syafaf. Dan ratusan kitab mereka yang berkiblat, yang menginduk, yang mengedukasi kepada kitab-kitab itu. Jadi oleh karena itu, dari abad ke-9 sampai abad ke-20 sekarang ini, mereka menyusun kitab, mungkin sudah ratusan kitab. Semua kitab mereka itu adalah berkiblat, berujung, bereferensi kepada kitab Al-Burqatul Musyikoh. Jadi artinya apa? Ya artinya pendapat-pendapat mereka jauh dari pendapat-pendapat kita, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, perlu kita baik dengan mereka, perlu kita bersatu menyatu dengan mereka, tapi di dalam hal ideologi keagamaan hati-hati, hati-hati. Oleh karena itu, bangsa Nusantara, ulama pribumi harus punya prinsip, harus bersikap dengan tegas. Para habaib, sebelum mereka berguru kepada Tah Wali Songo, sebelum mereka berguru kepada ulama pribumi, usahakan jangan sampai mereka berceramah bebas di kampung-kampung, di kota-kota, di desa-desa. Kenapa? Karena ditakutkan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Hadis, bisa menyebar, bisa masuk, bisa mendoktrinisasi terhadap rakyat Islam Indonesia. Oleh karena itu, harus kita bersikap dengan tegas. Sudah mereka merongrong negara, merubah sejarah, dan pahlawan-pahlawan diaku dari mereka. Udah mereka membuat kuburan-kuburan palsu.
Na'udzubillah. Ya, ada orang yang berkata seperti ini, ringan saja. Wah, kenapa sih ini nasab-nasab aja udah dibahas-bahas, nggak ada selesai-selesainya pada masalah sepele. Apa untungnya sih masalah nasab? Masalah nasab diperbesar. Cina korupsi didiamin saja. Cina korupsi misalkan, ada kepemerintahan yang menangani tentang korupsi. Kepemerintahan sudah lengkap, keamanan, pengamanan, kantor-kantor sudah tersedia. Kantor ini untuk ini, kantor ini untuk ini, kantor ini untuk ini. Masyarakat, rakyat tidak dibebani dengan hal masalah itu. Ya, masa kita misalkan ada Cina katanya korupsi, katanya kan kita tidak tahu jelas. Dan seandainya mereka korupsi misalkan, itu kan urusan mereka dan ada pemerintah tugasnya. Terus kita sebagai rakyat kecil, apa? Tahu juga kita enggak. Dan tidak ngepek terhadap agama. Tidak ngepek terhadap bangsa. Ini masalah sepele kalau dibandingkan dengan para habaib. Para habaib justru merubah sejarah, membikin makam-makam palsu, pahlawan dibaklawikan, statement-statement, ajaran-ajaran yang penuh dengan khurafat. Ini sangat merusak akidah, merusak negara, merusak bangsa, dan merusak agama. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu masalah nasab kenapa dipermasalahkan? Karena dengan masalah nasab inilah rakyat Indonesia, bangsa Nusantara, ulama pribumi bisa lemes. Karena dengan menamakan keturunan Nabi, ya udah. Ya, assalamualaikum, kadang-kadang enggak salam dulu. Duk pintu kepada orang. Ini aneh Habib. Langsung dia bereaksi. Ya, kalau kita punya anak perawan cantik ya dipinta, ya dinikahin sih, tapi setelah nikah ya itu yang ala fakir lihat kebanyakan ya, mungkin ada yang benar gitu ya, tapi kebanyakan yang terlihat ya itu nikah 1 bulan tinggal gitu kan, dia nikah lagi di mana, ini kadang-kadang dicerai, kadang-kadang nggak dicerai, ada yang dicerai juga, tapi kalau mau nikah harus izin ke dia dulu katanya. Kalau nggak izin ke dia dulu, nggak diaku umat Rasul, nggak bakal dapat syafaat Rasulullah. Ini doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang membodohi rakyat Nusantara, pribumi Nusantara. Yang ironisnya ini dipercaya oleh kalangan ulama, dipercaya oleh kalangan ustadz, dipercaya oleh kalangan santri. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Ya sebenarnya sih kalau ulama, santri, kiai pribumi benar-benar berpikir secara jernih, secara cerdas, masa dzurriyyah Rasulullah perilakunya jauh daripada akhlak Rasulullah yang dicontohkan oleh beliau. Makanya pembahasan nasab ini penting, karena dengan tidak adanya membawa dzurriyyah Rasulullah, insya Allah masyarakat Indonesia, rakyat pribumi, maaf Nusantara, tidak akan begitu tunduk kepada mereka. Ya kalau dia biasa-biasa saja, kalau rakyat, masyarakat Islam di Indonesia ini, kalau mereka semua sudah tahu bahwa Habib Ba'lawi itu bukan dzurriyyah Rasul, ya insya Allah tidak akan nurut gitu, tidak akan taat, tidak akan percaya. Jadi ini dibongkarnya nasab mereka supaya rakyat Indonesia, rakyat pribumi Nusantara supaya tidak takut kepada mereka. Jadi kalau mereka ngancam, ya aneh ini, aneh cucu Rasulullah, misalkan aneh minta uang 10 juta, kalau ente tidak berusaha ente tidak akan mendapat syafaat. Encit aneh Rasulullah
Jadi masyarakat tidak akan percaya karena dia bukan cucu Rasul. Jadi intinya itu, kita bongkar sejelas-jelasnya, kita ungkap begitu sejelas-jelasnya, ya adalah demi untuk keselamatan bangsa, negara, dan agama, juga untuk kenyamanan kita bermasyarakat, berbangsa di Nusantara ini. Jadi perlu pembahasan nasab, sangat perlu pembahasan nasab, karena dengan terbongkarnya secara jelas bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi, insya Allah dampak daripada kejahatan mereka tidak akan merajalela di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus tahu siapa Habib Ba'alawi itu yang sebenarnya. Itu sajalah yang Al-Fakir bisa katakan, bisa jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi atau mengedukasi, memberi tandih mauidhah terhadap kita semua, umumnya, khususnya bagi Al-Fakir sendiri. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.